wa tuti', dan menjadi haknya buat langit itu untuk mendengar dan mentaati perintah Allah. Ya, jadi kalau kita artikan, kita tafsirkan, idzas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan terbelahnya langit karena kehendak Allah, dan langit itu patuh terhadap perintah Allah. Ya, karena memang seharusnya patuh terhadap perintah Allah. Jadi sebegitu hebatnya langit itu digambarkan, begitu luasnya langit itu digambarkan, tetapi dia tetap patuh terhadap perintah Allah, dan kehancuran dari langit tadi memang sudah menjadi haknya langit untuk hancur. Ya, ini sudah menjadi skenario Allah, sudah menjadi kehendak Allah, nanti akan terjadi kehancuran seluruh jagat raya, seluruh alam semesta. Karena kita hidup bukan cuma di dunia, kita hidup berapa kali hidup? 5 kali. Ya, kita hidup di alam ruh, kemudian kita hidup di alam rahim, ya, kemudian kita hidup di alam dunia. Nah, nanti kehancuran tiba. Pada saat alam dunia ini, jagat raya ini sudah hancur, langit-langit runtuh, dan mereka semua taat terhadap Allah. Dan memang seharusnya mereka taat. Dan barulah kehidupan yang keempat berlanjut, yaitu kehidupan alam mahsyar. Ya, kehidupan alam mahsyar, nanti kehidupan akhirat yang tidak ada lagi kehidupan sesudah kehidupan akhirat. Idzas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi ini sudah diratakan oleh Allah. Zaidun fi sa'tiha kama yamuddul adam wa lam yabqa 'alaiha binaun wala jabalun. Dan ketika bumi ini sudah diratakan, maka saat itu sudah tidak ada lagi bangunan-bangunan dan tidak ada lagi gunung-gunung. Dan itulah yang disebut dengan Yaumul Mahsyar, di mana panasnya itu tidak terbayangkan, Pak. Karena kalau masih ada gunung, kalau masih ada bangunan, maka sinar matahari yang akan muncul pada matahari yang mungkin tidak sama dengan matahari yang ada di bumi, maka panasnya itu sampai manusia itu keringatnya ada yang sampai batas mata kaki, ada yang keringatnya sampai paha, pinggang, ada yang keringatnya sampai leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan diratakan semua bumi. Ya. Nggak ada lagi yang bisa melindungi bumi atau melindungi manusia dari panasnya matahari yang membakar manusia pada saat itu. Ya, digambarkan seperti sepanjang kepala dengan matahari seperti sejengkal. Ya. Bapak bisa bayangkan kalau Mekah saja, Pak, ya, atau Madinah kalau kita berangkat umroh ataupun berangkat haji, itu 50 derajat, ya 45 derajat itu panasnya seperti apa. Makanya kan kehidupan di Mekah, Madinah itu kehidupannya ya malam hari, ya bukan kehidupan siang hari. Bahkan mereka berangkat kerja itu ya bukan kayak kita pagi-pagi, ya mereka berangkat siang, ya. Dan kemudian malam itu betul-betul menjadi siang buat mereka. Dan siang itu menjadi malam tempat mereka istirahat karena panasnya yang sangat luar biasa. Maka wa idzal ardu muddat, apabila bumi sudah diratakan, wa alqat ma fiha, maka dimuntahkanlah apa yang semua ada di bumi ini. Wa alqat ma fiha minal maut ila zahiriha, maka manusia dari kematian tadi dilahirkan kembali, ya. Yaitu di alam mahsyar dilahirkan. Wah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, maka nanti manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya, bersama dengan komunitasnya, bersama dengan teman-temannya, perkumpulannya waktu di dunia, kecintaannya waktu di dunia kepada siapa, maka nanti akan dibangkitkan bersama-sama. Ini Rasulullah mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang paling dia cintai waktu di dunia. Maka yang terjadi adalah individualisme saat itu. Tidak lagi mereka bisa menolong antara satu dengan yang lainnya. Bahkan seorang ibu tidak bisa menolong anaknya, anaknya tidak bisa menolong ibunya. Ini kalimat
yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang dibangkitkan bersama siapa yang paling dia cintai. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Itu ada seorang anak muda yang biasanya duduk di hadapan Rasulullah dalam saat ta'lim, ya, itu dekat sekali dengan Rasulullah. Sampai rupanya anak muda itu hilang, nggak kelihatan kemana dia pergi. Lama Rasulullah mencari, tapi tiba-tiba Rasulullah menemukan anak muda tadi selalu berada, ya, di jendela masjid. Jadi kalau Nabi lagi ta'lim, Nabi lagi memberikan pelajaran, dan Nabi selalu mendekat dengan sahabat, ya, tapi anak muda tadi malah menjauh. Dia hanya mengintip dari jendela masjid, ya, kemudian dia berangkat pergi. Besoknya Rasulullah kumpul lagi dengan sahabat, anak muda tadi datang juga, tapi tadi tidak masuk ke dalam masjid. Dia hanya mengintip dari jendela masjid, kemudian dia pergi. Dan Rasulullah panggil anak muda tadi, ta'al walad, ya, kemari kamu. Kenapa kamu tidak lagi duduk lagi bersama-sama dengan kami? Apa kamu sudah tidak suka dengan kami? Tidak ya Rasulullah. Bukan kami tidak suka, tetapi tadi ya Rasulullah, dulu ketika kami duduk bersama-sama dengan engkau, dengan sahabat, mengkaji, menggali ilmu-ilmu yang kau berikan, nasihat-nasihat yang kau berikan, orang tua kami masih ada, ayah kami masih ada, dialah yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangga. Tapi setelah orang tua saya sudah tidak ada ya Rasulullah, saya harus mencari nafkah. Saya menjadi tulang punggung dalam rumah tangga saya ya Rasulullah. Dan saya tidak sempat lagi untuk hadir duduk bersama-sama dengan engkau. Tapi ketahuilah olehmu ya Rasulullah, saya tidak ingin terlewat satu hari pun tanpa memandang wajahmu ya Rasulullah. Maka sebelum saya berangkat kerja, saya menyempatkan diri untuk memandang wajahmu, baru kemudian saya berangkat untuk mencari nafkah. Langsung Pak, saat itu Nabi berdiri dan dipeluknya anak muda tadi. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dibangkitkan bersama siapa yang paling dia cintai waktu di dunia. Kau nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan aku. Jadi siapa yang paling kita cintai di dunia, komunitas kita dengan kelompok mana, itu kita nanti akan dibangkitkan bersama-sama. Makanya jangan salah menempatkan cinta. Jangan salah berkumpul dengan seseorang. Ya, grup-grup WA, grup apa saja. Carilah grup yang baik. Yang di situ kita akan bertambah pengetahuan kita, ilmu kita. Bahkan akan terjalin komunikasi yang baik, yang saling menasehati di antara sesama. Dan kita akan dibangkitkan bersama komunitas kita. Inilah nanti ketika bumi sudah diratakan. Maka ketika bumi sudah diratakan dan bumi menumpahkan, mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi menjadi kosong, tidak ada bangunan sama sekali. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan memang bumi harus patuh terhadap apa yang menjadi perintah Allah. Dia akan keluarkan semua isinya. Wa dzalika yakunu yaumal qiyamah, dan itulah yang terjadi nanti pada hari kiamat. Ya ayyuhal insanu